Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lintang Fakhrina Gesa Nistantia dengan NIM 21410404002. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah pengembangan kurikulum. Langsung saja pada soal nomor 1. Saya akan menjawab soal nomor 1 di sini, yaitu jelaskan urgensi mata kuliah pengembangan kurikulum bagi Anda sebagai calon guru. Kemudian, kemukakan urgensi secara teoritis dan secara praktis. Menurut saya sebagai calon guru, mata kuliah pengembangan kurikulum memiliki urgensi yang sangat penting secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, urgensi mata kuliah pengembangan kurikulum terkait dengan pemahaman konsep kurikulum, yang mana kurikulum sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen seperti tujuan, isi, metode dan evaluasi. Jadi dalam mata kuliah ini, calon guru akan belajar bagaimana merancang dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Kemudian, kita sebagai calon guru juga mempertimbangkan kondisi lingkungan dan tuntutan perkembangan zaman. Pemahaman konsep kurikulum yang baik akan membantu calon guru untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya dalam merancang kurikulum yang efektif dan efisien. Kemudian secara praktis, urgensi mata kuliah pengembangan kurikulum terkait dengan kemampuan calon guru untuk mengelola pembelajaran di kelas. Yaitu dalam mata kuliah ini, calon guru akan belajar bagaimana merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang telah dirancang. Nah, hal ini akan membantu kita sebagai calon guru untuk memahami kebutuhan dan karakteristik siswa, serta memilih metode dan strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, dengan demikian, calon guru akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola pembelajaran di kelas, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai hasil yang diharapkan. Seperti itu. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan hubungan setiap landasan pengembangan kurikulum dengan komponen-komponen kurikulum, serta di mana letak prinsip kurikulum dalam hubungan tersebut. Baik, kurikulum sebagai rancangan pendidikan memiliki kedudukan yang sangat sentral dalam seluruh kegiatan pembelajaran yang mana menentukan proses dan hasil belajar. Nah, oleh karena itu, maka pemahaman tentang kurikulum bagi para tenaga didik ini mutlak diperlukan. Kemudian, landasan kurikulum sendiri ini merupakan dasar untuk membuat suatu kurikulum, yang mana secara umum, seperti kita ketahui bahwa pengembangan kurikulum dikelompokkan dalam 4 jenis landasan. Yang pertama, landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sedangkan komponen-komponen kurikulum itu sendiri meliputi tujuan, isi, strategi, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada landasan dan prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku. Karena hal ini dimaksudkan agar pengembangan kurikulum yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional. Seperti itu. Kemudian lanjut ke soal nomor 3. Di nomor 3 yaitu jelaskan pengertian dari hidden curriculum. Kemudian ada 3 soal anak. Saya akan menjelaskan pengertian dari hidden curriculum dahulu. Jadi, hidden curriculum terdiri dari 2 kata, hidden curriculum. Yang mana jika ditranslate, hidden itu tersembunyi, maknanya artinya tersembunyi, sedangkan kurikulum ya kurikulum. Jadi dari nama tersebut hidden curriculum, maka dapat diartikan sebagai kurikulum tersembunyi atau kurikulum yang tidak direncanakan.
Jadi hidden curriculum ini merujuk pada nilai-nilai atau norma dan pandangan terhadap dunia yang tidak secara langsung diajarkan melalui kurikulum formal atau tertulis seperti itu. Tetapi diajarkan melalui pengalaman-pengalaman dan yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa. Kemudian ada di sini lagi yang 2 hidden curriculum yang Anda pelajari ketika dalam pembelajaran di mata kuliah pengembangan kurikulum. Oke. 2 hidden curriculum yang saya pelajari saat pembelajaran mata kuliah ini atau mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu walaupun hujan harus tetap istiqomah kuliah untuk melatih kedisiplinan, termasuk perjuangan serta kesabaran. Karena pada saat itu ada di mana kelas dengan kondisi atau situasi hujan deras, namun kita mahasiswa meminta dosen untuk online, namun tidak diberi tanggapan atau respon. Nah, di situ kita dilatih untuk dilatih kesabarannya. Kemudian pada akhirnya dosen meminta untuk kuliah offline. Nah, di situ mengandung makna atau hidden curriculum merupakan kedisiplinan serta perjuangan. Kedisiplinan yang mana kita akhirnya tetap melakukan perkuliahan seperti biasa, terjadwal. Nah, kemudian perjuangannya yaitu perjuangan dalam menghadapi saat berangkat kuliah, menghadapi hujan yang lebat begitu. Kemudian lanjut 2 hidden curriculum yang Anda pelajari dari setting lingkungan di kampus atau di luar kelas. Baik. Hidden curriculum yang saya pelajari atau sesuai pengalaman saya dari setting kampus, yaitu yang pertama keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar kelas seperti organisasi KM maupun komunitas atau acara kampus dalam kepanitiaan. Nah, di situ untuk saya dapat memberikan pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi saya sebagai mahasiswa. Salah satunya saya bergabung dalam organisasi KMM yang secara sosial ataupun lingkungan dapat mengajarkan nilai-nilai seperti kepedulian, empati, dan kesadaran sosial karena dalam organisasi ini terdapat berbagai program kerja yang menyangkut hal tersebut. Kemudian yang kedua, interaksi dengan sesama mahasiswa yang berbeda latar belakang. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kampus ini kan dapat menjadi tempat di mana mahasiswa dari berbagai latar belakang saling bertemu dan berinteraksi. Nah, untuk saya hal ini dapat mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan kemampuan untuk bekerja dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda. Kemudian yang terakhir yaitu strategi apa yang akan Anda lakukan jika Anda nanti menjadi guru untuk memunculkan sebanyak mungkin hidden curriculum positif baik di kelas maupun di luar kelas. Baik, sebagai seorang guru saya akan berusaha untuk memunculkan sebanyak mungkin hidden curriculum positif baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, saya mempunyai beberapa strategi untuk mewujudkan hal tersebut. Yaitu yang pertama, memperhatikan dan menghargai perbedaan individu. Maksudnya yaitu saya akan memastikan bahwa siswa saya nanti merasa dihargai dan diterima dalam kelas. Saya akan mendorong siswa untuk memahami perbedaan individu dan menghargainya, sehingga menciptakan budaya yang inklusif dan bertoleransi. Nah, yang kedua, menekankan pentingnya kerjasama. Nah, saya akan menekankan pentingnya kerjasama di antara siswa-siswa saya nanti dan memotivasi mereka untuk bekerja sama dalam kelompok. Dalam hal ini, menurut saya akan membantu siswa membangun keterampilan sosial dan mengembangkan kemampuan untuk bekerja dalam tim.
Kemudian saya juga kemudian yang ketiga memfasilitasi pentingnya pengembangan pengembangan keterampilan hidup, yaitu saya akan membantu siswa mengembangkan keterampilan hidup yang penting. Contohnya seperti berpikir kritis, kemudian keterampilan komunikasi, dan keterampilan dalam pemecahan masalah. Nah, hal ini akan membantu siswa meraih kesuksesan dalam kehidupan mereka di masa depan. Kemudian, yang terakhir, mendorong kegiatan di luar kelas. Dari sini, saya akan mendorong siswa untuk terlibat dalam kegiatan di luar kelas, seperti kegiatan ekstrakurikuler, atau olahraga, kemudian kegiatan sosial. Nah, hal ini akan membantu siswa mengembangkan keterampilan sosialnya. Kemudian, ini juga bisa memperluas jaringan sosial mereka dan membangun kepercayaan diri. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, saya berharap dapat memunculkan sebanyak mungkin dan kurikulum positif di dalam maupun di luar kelas untuk siswa-siswa saya. Kemudian, soal terakhir, yaitu analisis bagaimana posisi kurikulum merdeka dari perspektif teori model organisasi kurikulum. Baik, dalam teori model organisasi kurikulum terdapat berbagai model organisasi kurikulum yang diakui, yaitu ada model linear, model interaktif, dan model sistemik. Ya. Nah, masing-masing model tersebut memiliki cara pandang yang berbeda dalam mengorganisasi kurikulum, termasuk ya pada kurikulum merdeka. Nah, yang pertama ada tadi model linear. Jadi di model linear ini menggambarkan kurikulum sebagai suatu proses yang terdiri dari 4 tahap, yaitu ada perencanaan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Jadi dalam model ini, posisi kurikulum merdeka nanti dapat ditempatkan pada tahap perencanaan, di mana kurikulum dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Jadi bukan hanya mengikuti standar nasional ataupun internasional. Kemudian model interaktif. Di sini menggambarkan kurikulum sebagai suatu proses yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, tentu saja dalam model ini posisi kurikulum merdeka dapat ditempatkan pada tahap pengembangan, di mana kurikulum dikembangkan bersama-sama oleh siswa dan guru, sehingga lebih relevan dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Kemudian, model sistemik. Model sistemik ini menggambarkan kurikulum sebagai suatu sistem yang kompleks, yang mana terdiri dari banyak elemen yang saling berkaitan. Kemudian, dalam model ini, kurikulum merdeka dapat ditempatkan pada seluruh tahap proses kurikulum, di mana kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip inclusiveness, keberagaman, dan partisipatif, sehingga kurikulum ini menghasilkan sehingga dapat menghasilkan yang kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Nah, namun demikian, posisi kurikulum merdeka dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap model organisasi kurikulum. Dan ya karena itu penting untuk mempertimbangkan konteks dan kebutuhan lokal dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dalam model organisasi kurikulum yang sesuai. Seperti itu. Sekian jawaban-jawaban saya atas soal-soal yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.